Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Sofia dengan NIM akhir 055. Di sini aku akan membahas isu tentang ketimpangan pendidikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia ditinjau dengan nilai Pancasila. Indonesia merupakan negara yang luas dengan ribuan pulau, tetapi belum semua daerah di Indonesia sudah memiliki akses pendidikan yang sama dan setara. Bahkan banyak di daerah-daerah yang terpencil memiliki akses pendidikan yang kurang dengan fasilitas yang minim, kekurangan guru, akses internet yang tidak baik, bahkan gedung sekolah yang rusak. Sebagai akibat dari minimnya fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil menyebabkan anak-anak yang berada di daerah terpencil tersebut kurang bersaing dengan anak-anak yang di kota yang memiliki fasilitas lebih baik. Padahal hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada kenyataannya di daerah-daerah terpencil yang mereka itu tidak dapat pendidikan yang layak dan fasilitas pendidikan yang gak cukup, mereka tidak mendapatkan hak pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Jika dianalisis, kasus tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam sila kedua, menyebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Nyatanya, ketimpangan pendidikan menunjukkan bahwa sila tersebut belum terpenuhi dan keadilan bagi seluruh anak bangsa itu belum terwujud. Setiap anak dimanapun ia lahir berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan manusiawi. Begitu juga anak-anak yang ada di daerah terpencil. Mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, fasilitas pendidikan yang memadai, dan sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman dan mendapatkan hak yang harusnya mereka punya. Selanjutnya, kasus yang terjadi di daerah-daerah terpencil tersebut, ketimpangan pendidikan yang terjadi itu melanggar nilai yang ada di dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena ketimpangan pendidikan dapat mengancam persatuan suatu bangsa. Ketika sebagai daerah tertinggal, rasa kebersamaan yang mengikat dan kesetaraan sebagai satu bangsa itu bisa melemah. Dan hal itu dapat memperlemah ketahanan dan persatuan bangsa negara ini. Selanjutnya, kasus tersebut bertentangan dengan nilai yang ada di dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akses pendidikan yang timpang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial, cita-cita bangsa negara ini. Jika pendidikan hanya maju di kota besar, tetapi sebaliknya yang terjadi di daerah-daerah terpencil, mereka terbelakang, mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, mereka enggak mendapatkan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan, maka keadilan sosial itu belum sepenuhnya terwujud. Keadilan sosial itu dapat terwujud jika seluruhnya wilayah negara Indonesia ini tidak ada ketimpangan sosial, semuanya rata, semua haknya sama, dan itu baru dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, Pancasila dapat menjadi pedoman etis dan arah kebijakan dalam mengatasi masalah ini. Sebagai sumber hukum dan kebijakan, nilai Pancasila seharusnya mendorong pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi guru, pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, dan penyediaan akses teknologi yang adil. Sebagai nilai pembangunan, pendidikan di daerah terpencil tidak boleh hanya bersifat formal, tapi juga harus memberdayakan masyarakat setempat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, pembangunan pendidikan tidak hanya mengejar angka, tetapi juga mengejar nilai keadilan dan membangun nilai kemanusiaan.